Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Welcome back my YouTube channel Edo Gagan. Sahabatku semua, pasti Anda pernah mengalami yang namanya ikan cupang atau burayak ikan cupang Anda sudah 2 minggu masih kecil aja. Bahkan ukurannya tidak berbeda dengan di saat dia lahir. Bagaimana caranya? Untuk membuat hal tersebut berubah, saksikan video ini sampai habis, jangan di skip. Baik sahabatku semua, hari ini saya akan menjelaskan kepada sahabatku semua bagaimana caranya agar ikan cupang atau burayak ikan cupang kita itu tumbuh dengan besar dan mempunyai perbedaan ketika dia berumur 2 minggu. Karena saya jamin semua orang, bahkan saya pribadi, pernah mengalami yang namanya burayak ikan cupang itu tidak ada perubahan sedikit pun dari segi fisik dari ikan cupang tersebut. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini pengalaman saya pribadi. Rasanya, saya tahu rasa di hati Anda karena saya pernah merasakan hal tersebut. Rasa itu kesal banget. Kenapa saya bilang kesal? Karena kita sudah capek-capek cari makanan ikan seperti ini, contohnya kutu air. Kita sudah masuk parit, keluar parit. Ternyata kita mencoba cara yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita di YouTube, di peternak lain, bahkan teman kita sendiri. Ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Nah, itu benar-benar rasanya itu sesak banget. Rasanya itu sia-sia dan itu yang membuat kita putus asa dan kita meninggalkan hobi kita itu. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak meninggalkan hobi kita terus kita jadi semangat melihat hasil dari ikan cupang kita tersebut? Ya, benar. Caranya adalah kita harus mencari ilmu itu sebanyak-banyaknya, bukan dari satu titik, bukan hanya dari YouTube, bergaulah dengan orang-orang di sekitar Anda. Bukan hanya dari sekitar Anda, bergaul juga dengan YouTube-YouTube yang ada. Bukan hanya satu pada channel YouTube, tapi semua channel YouTube yang ada. Karena cara mereka berbeda-beda semua, positifnya diambil, ya. Nah, ada beberapa faktor yang membuat si burayak itu tidak bisa tumbuh dengan besar. Teman-teman harus memperhatikan sekali ya, di saat pemindahan ikan cupang itu, tahap awal itu dipastikan suhu air itu memang benar-benar stabil. Jadi Anda harus memainkan cuacanya. Kira-kira cuaca terbaik itu di jam berapa sih? Ayo tebak, jam berapa bagusnya? Nah, di jam tersebutlah kita bisa memindahkan ikan cupang itu di wadah pembesaran. Umur pemindahan itu bebas. Ya tergantung kebutuhan kita. Kalau saya pribadi 5 hari sudah pindah. Tapi pemindahan itulah jadwalnya itu harus kita tentukan dengan baik. Sebaiknya pemindahan itu di saat suhu air itu memang benar-benar stabil. Kalau saya pribadi saya memanfaatkan jam 11 ke atas. Nah, itu adalah langkah terbaik untuk memindahkan ikan cupang ke dalam airnya. Tapi itu hanya berlaku ketika kita mengalami suhu air atau cuaca yang benar-benar stabil, bagus. Tidak musim hujan, tidak musim panas juga ya. Stabil lah pokoknya. Pokoknya ada matahari aja. Ya, nah itu tahap awal. Nah, kalau kita memindahkannya di saat memang benar-benar dingin suhu pada air, kita tidak bisa menentukan cuaca pagi banget kita memindahkan. Nah, itu bisa besar kemungkinan yang membuat burayak Anda itu bahkan dia tidak sehat atau mati. Kalau dia tidak sehat, dia akan susah untuk tumbuh besar. Kenapa, Bang? Karena buat makan aja dia tidak selera. Itu faktor dari yang mempengaruhi pertumbuhannya. Nah, yang kedua, cara pemberian pakan. Cara pemberian pakan, Anda harus benar-benar memperhatikan kutu airnya. Jangan sampai kutu air ini ada benda lain atau makhluk lain yang Anda masukin ke dalam wadah tersebut. Contohnya jentik nyamuk, anak capung, bahkan jenis binatang lainnya yang bukan kutu air. Itu akan membuat si ikan cupang itu akan mengalami stres, ya. Nah, kalau burayak ikan cupang sudah mengalami stres, sudah dipastikan 100% ikan cupang tersebut akan mengalami yang namanya gangguan mental ya, bukan gila ya, tapi mentalnya itu akan menurun dan itu juga akan mengakibatkan pertumbuhannya juga terhambat. Bang, terlalu jauh kamu bahas, Bang. Itu pandai-pandai kamu ya? Enggak. Ini dari hasil kita lihat di lapangan ya. Jadi memang berbeda dengan ikan cupang yang tidak ada gangguan sedikit pun dengan ikan cupang yang ada gangguan. Itu juga berpengaruh teman-temanku semua. Nah, yang kedua, kita harus memastikan wadah burayak ikan cupang kita itu selalu terisi ya, selalu terisi oleh kutu air. Jangan sampai kosong, tidak ada kutu air sedikit pun di dalam wadah tersebut. Walaupun kita memberinya sedikit, tapi tidak habis. Usahakan dia selalu ada di dalam wadah tersebut. Bang, kalau banyak saya kasih berlebihan gimana? Nggak masalah, asal wadahnya itu besar ya. Jadi kalau kutu airnya mati, itu akan
terurai oleh air. Tapi kalau wadahnya kecil, Anda pembesaran segede ini, beri kutu air sebanyak-banyaknya. Kalau nggak habis, itu akan jadi membusuk di dalam dan akan jadi jamur. Itu yang mengakibatkan nanti si burayak ikan cupangnya itu mati. Jadi ada cara, ada alasan. Jadi teman-teman nggak bisa juga menyampaikan bahwa ketika memberi burayak itu makan yang berlebihan itu berbahaya. Enggak juga, tergantung wadah pembesarannya. Kalau gede, itu insya Allah aman-aman aja. Nah, ini sebenarnya kutu airnya masih ada. Tadi malam saya udah kasih. Tapi untuk menjaga pertumbuhannya itu agar tetap stabil dan kita dapat mencapai 2 minggu itu perbedaan dari saat dia lahir, usahakan jangan sampai kutu air itu kosong dari wadah tersebut. Ya, simple banget. Nah, jadi memang itu aja sih alasan utamanya. Kalau masalah genetik, ikan plakat atau giant, ya, atau dia jenis ikan cupang yang memang keturunan kerdil, tetap dalam jangka waktu 2 minggu dia akan tetap kelihatan pertumbuhannya. Itu tidak mempengaruhi genetiknya, ya. Nah, yang mempengaruhi yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu faktor dari suhu air. Yang kedua faktor dari gangguan si binatang lainnya, ya, itu dapat mempengaruhi. Dan yang ketiga, standby-nya makanan di dalam wadah tersebut. Makanan apa yang direkomendasikan untuk burayak ikan cupang? Ada 3 makanan alternatif. Sering saya sampaikan. Ada infusoria, kutu air, atau artemia. Mau beli, mau buat, atau cari. Bebas. Yang mana Anda nyaman. Kalau saya pakai kutu air karena masih ada waktu untuk mencari dan kutu air masih tersedia di alam. Kalau tidak ada kutu air di alam, gunakan alternatif yang lain seperti yang saya sampaikan tadi. Semoga video ini membantu, jangan dibawa pusing ya. Kalau gagal dicoba kembali, jangan pernah mundur ya, karena keberhasilan itu mana tahu tinggal 2 langkah udah berhasil Anda udah mundur. Aduh sayang banget. Thank you for watching. See you guys.